Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. bagi kita semua, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan amanat untuk sharing terkait dengan melihat bagaimana kondisi saat ini, di mana masih banyak terjadi penipuan-penipuan online, kemudian pembobolan-pembobolan akun, yang mungkin pada saat ini kita tinggal menunggu waktu saja Bapak Ibu menjadi korban gitu ya. Nah, agar kita tidak menjadi korban selanjutnya, kita perlu membentengi diri kita sendiri dengan melakukan kebiasaan aman yang disebut dengan kegiatan cyber hygiene. Jadi intinya kalau Bapak Ibu di kehidupan sehari-hari, kalau mau makan cuci tangan dulu gitu ya. Kemudian ketika dapat kecelakaan, ada tindakan pertama yang dulu disebut dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu analoginya. Di dunia cyber, kita juga harus melakukan kegiatan tersebut. Misalkan kalau kita mau, apa namanya, eh, habis login atau belanja online dengan platform tertentu, ya setelah belanja selesai, ya kita harus cuci tangan. Nah, cuci tangannya seperti apa? Cuci tangannya itu kita logout terlebih dahulu. Setelah logout dari aplikasi, kita tutup aplikasinya, tidak sambil membuka website-website yang mungkin disusupi dengan malware-malware atau aplikasi-aplikasi lain yang memungkinkan terjadi serangan kepada perangkat kita. Untuk judul yang akan saya sampaikan adalah membangun kebiasaan aman dari penipuan online hingga pembobolan akun di dunia maya dengan cyber hygiene. Nah, kita bisa uh, melihat kembali ya, mungkin seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, apakah Bapak Ibu pernah mendapatkan pesan, baik itu lewat WA ataupun dari chatting yang lain, misalkan surat undangan yang dulu viral ya, banyak sekali orang-orang, bahkan saya sendiri juga pernah dapat undangan yang saya tidak tahu siapa nih tiba-tiba dapat undangan pernikahan gitu kan. Ketika dicek ternyata itu berupa file aplikasi Android.apk. Jadi bukan file PDF gitu. Atau bisa juga yang waktu itu pada saat, nah mungkin setelah ini nih Bapak Ibu, kita perlu melihat lagi tanggal 12-12 atau 11-11 nih ya. Sekarang tanggal 11, pas banget nih Bapak Ibu. Biasanya ada semacam promo-promo ya, promo-promo dari toko-toko online. Sekarang nih, tanggal 11 bulan November atau bulan depan, tanggal 12-12, itu banyak promo-promo toko online. Nah, biasanya nanti banyak sekali WA-WA, chatting-chatting yang menyatakan bahwa Anda mendapatkan kiriman. Silakan dicek resiknya melalui aplikasi ini. Nah, ini harus kita cek Bapak Ibu, jangan langsung diklik. Jadi benar-benar harus kita cek gitu. Apalagi kalau kita mungkin yang paham tentang TI, kita tahu ya bahwa ini adalah aplikasi APK yang kemungkinan itu berupa aplikasi malware atau ransomware bahkan. Tapi kalau untuk keluarga kita, saudara kita, atau tetangga kita bahkan ya, atau rekan-rekan kita di tempat lain, ketika melihat ini ibaratnya, oh ini benar nih dari orang yang mengirimkan surat undangan, mungkin kenalan jauh, teman jauh gitu kan, atau lupa kemarin saya pernah pesen nggak ya dari toko online gitu kan. Jadi karena kepanikan seperti itu ya, langsung diklik gitu kan. Ketika diklik ternyata itu adalah aplikasi malware atau ransomware. Ketika jalan itu akan bisa mengambil data-data kita. Yang lebih parah, ketika kita klik aplikasi ini kita sedang melakukan transaksi lewat mobile banking misalkan, atau sedang belanja online, akun kita itu masih kebuka. Nah, itulah jadi trigger akun kita itu bisa disalahgunakan oleh penyerang atau hacker gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita pernah melihat berita-berita atau mendengar berita-berita, setelah saya klik aplikasi ini kok uang di tabungan saya hilang berapa juta, puluhan juta gitu. Atau tiba-tiba saldo top up saya itu habis nol, dikuras oleh orang lain yang kita tidak pernah melakukan transaksi itu. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendapatkan suatu chatting seperti ini, ada file yang di attachment atau dilampirkan, itu jangan langsung membukanya. Jadi secara psikologis kita jangan panik, kita harus tetap waspada bahwa kita uh, harus mengenali dulu siapa pengirimnya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Mungkin banyak yang menerima ya Bapak ya.
Saya yakin hampir semuanya pernah menerima chatting seperti ini. Saya pun juga pernah gitu. Contoh kasus yang lain Bapak Ibu. Nah, ini juga masih sering terjadi. Saya juga apa namanya masih sering browsing-browsing di sosial media, Facebook, Instagram, WA juga, atau X atau Twitter gitu. Tiba-tiba ada akun yang minjam uang atau minta pulsa. Jadi kalau dulu kita mendapatkan SMS minta pulsa, mama minta pulsa, nah sekarang bukan hanya orang yang kita kenal Bapak Ibu. Bahkan ada orang berpura-pura sebagai pimpinan kita, bos kita di instansi atau bos kita di perusahaan. Atau bahkan kita kalau ada Bapak Ibu yang menjadi mahasiswa atau siswa ya Bapak Ibu ya. Ini kejadian yang baru-baru ini terjadi. Tiba-tiba muncul WA atau pesan dari kepala sekolah atau rektor atau dekan kita itu minta pulsa Bapak Ibu gitu. Itu kejadian. Jadi di Twitter tuh lagi viral seperti itu. Nah, secara logika kan kita jadi bertanya-tanya, masa sekelas profesor, rektor, atau kepala sekolah kok tiba-tiba minta pulsa gitu kan? Cuma 200.000. Itu kan harus hati-hati ya. Atau tiba-tiba ada teman yang tidak pernah kontak sama sekali, minta pinjaman uang. Nah, itu harus hati-hati. Kita harus cek dan recheck kembali apakah akun itu memang benar dari orang yang kita kenal, sedang dipegang oleh orang kita kenal, atau orang yang berpura-pura sebagai orang kita kenal, atau worst case-nya ya memang teman kita, cuma ya karena apa kondisi tertentu aja. Tetapi rata-rata kejadian seperti ini adalah akun-akun yang telah di take over atau diambil alih oleh para hacker itu Bapak Ibu. Nah, kenapa kok akun-akun itu bisa di take over oleh hacker? Nah, ini nanti merupakan salah satu langkah-langkah yang kita lakukan melalui cyber hygiene ini. Contoh lainnya Bapak Ibu masih banyak ya contoh lainnya. Ini untuk mengingat aja Bapak Ibu bahwa beberapa kasus seperti tadi itu masih berjalan sampai sekarang. Nah, yang cukup riskan yang menjadi penyebab kenapa akun kita itu gampang dibobol, kemudian menjadi korban penipuan, biasanya berawal dari penggunaan password yang sama untuk semua jenis platform. Untuk email, untuk medsos, untuk m-banking. Karena kan kalau kita mengelola password kan gampang-gampang susah ya Bapak-Bapak ya. Jadi kalau mau mudah diingat, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan mudah diingat ya. Tapi itu gampang dibobol. Itulah yang menjadi alasan kenapa akun kita mudah dibobol, kemudian timbul penipuan-penipuan. Kalau akun yang sama yang gampang mudah ditebak, akun kita bisa dibobol tadi ya. Atau kalau disalahgunakan oleh orang lain, oleh hacker misalkan. Jadi hacker itu kadang tidak perlu teknologi yang canggih Bapak Ibu. Mungkin kalau di film-film masukin suatu alat kemudian memecahkan kode dengan berbagai macam kemungkinan gitu kan. Itu kalau memang sistemnya kuat dan passwordnya kuat. Nah, bagaimana kalau passwordnya itu mudah ditebak? Atau passwordnya susah kita buat gitu, tapi ditempel di laptop kita, misalkan seperti contoh ini. Nah, itu juga sama aja kondisinya. Yang menyebabkan akun kita mudah dibobol, disalahgunakan, dan banyak kerugian-kerugian di tempat kita. Ini salah satu caranya kalau kita menerapkan cyber hygiene, maka password ini bisa kita simpan di tempat yang lebih aman. Jadi jangan sembarang ditempel melalui note seperti ini. Ada beberapa tools-tools yang bisa kita gunakan untuk mengamankan password kita. Ini contoh yang satu lagi, yang ketiga ya. Sekarang contoh yang keempat, ini juga paling banyak terjadi dan sampai sekarang pun kita menerima, khususnya untuk para pegawai pemerintah nih sebenarnya. Atau pegawai pemerintah atau para pegawai di suatu perusahaan. Sering menggunakan email. Mungkin untuk yang beberapa masyarakat yang kurang familiar dengan penggunaan email, serangannya melalui chatting tadi. Nah, ini untuk pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan, di instansi pemerintah, ini sering terjadi gitu ya. Contohnya yang kemarin kita pernah mengalami juga hampir semua PNS mengalami penipuan melalui phishing, di mana di situ ada suatu email dari DJP untuk pembaruan NPWP atau pembaruan laporan pajak. Kita merasa sudah lapor pajak, kemudian dimintain untuk verifikasi kembali. Nah, setelah kita klik linknya atau tautannya, itu mengarahkan pada suatu website yang
asli tapi palsu, istilahnya begitu. Jadi websitenya palsu tapi tampilannya itu mirip seperti website aslinya. Kalau kita tidak waspada, tidak mengecek kembali, itu merupakan suatu aplikasi yang bisa mengambil data-data kita. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu, baik itu ketika mendapatkan chat WA, sosial media, kemudian email-email, maka kita harus hati-hati, dan hati-hati itu bisa kita terapkan melalui kegiatan cyber hygiene. Itu Bapak Ibu ya. Nah, akibatnya apa dengan kasus-kasus tadi? Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya hampir semua teknologi yang diterapkan di instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan itu sudah memenuhi standar sebenarnya. Keamanan itu memenuhi standar. Tetapi melalui kerawanan yang diakibatkan oleh faktor manusia, Bapak Ibu, hacker itu susah membobol langsung suatu sistem organisasi atau perusahaan. Itu biasanya susah gitu kan, membutuhkan waktu yang lama, teknologi yang canggih. Tetapi melalui sasarannya manusianya, pegawainya tadi, melalui phishing, melalui chatting yang berpura-pura, itu akan menjadi suatu pintu terbuka untuk melakukan kebocoran data. Jadi contoh ini beberapa kasus kebocoran data dari tahun 2020 sampai 2024, yang terbaru 2025 sudah kita baca di berita ya, kebocoran data polisian yang kemarin kasus Bjorka yang seolah-olah ditangkap kan ternyata bukan Bjorka aslinya, malah dia nantangin Polri gitu kan, membocorkan data personel Polri-nya. Nah, itu kita harus hati-hati bahwa tidak selamanya kebocoran data itu diakibatkan oleh teknologi yang lemah. Teknologi canggih-canggih Bapak Ibu, misalkan eh, sistem perbankan gitu ya. Ya kita tahu kalau perbankannya sistemnya tidak aman, ya pasti banyak sekali kebocoran-kebocoran data dan transaksi-transaksi ilegal. Data nasabah, keuangan nasabah pasti banyak yang habis itu kan. Tapi kalau kita lihat sekarang, ya banyak sekali, bukan banyak ya, sedikit sekali kasus-kasus yang rekening bank itu dibobol. Gitu. Sedikit, tapi memang dampaknya cukup besar gitu kan. Kalau sistemnya perbankan tidak aman, ya setiap hari mungkin data-data atau uang-uang nasabah hilang semua gitu kan. Terus kenapa bisa bocor? Nah, hacker ini sudah tahu bahwa sistemnya itu aman ya melalui tadi serangannya itu ke manusianya. Bisa dari pegawai banknya, bisa melalui nasabah banknya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai nasabah bank atau customer pelanggan di Tokopedia misalkan, saya nyebut merek toko online misalkan, itu bisa menjadi lubang keamanannya. Gitu. Misalnya kita dapat punya akun di M-Banking atau toko online, akun kita diketahui oleh hacker, misalkan seperti itu. Nah, dengan akun kita sebagai pelanggan, sebagai nasabah, itu bisa me mencari lebih dalam lagi sampai ke masuk sistemnya, sistem perbankannya atau sistem toko online-nya. Nah, dari situ sebenarnya. Nah, kita sebagai garda terakhir istilahnya, benteng terakhir, sistemnya sudah aman, mungkin juga SOP-nya sudah lengkap, sudah berlapis-lapis. Nah, dari sisi manusianya inilah yang harus kita jaga, yaitu dari diri kita sendiri. Ini cukup banyak ya Bapak Ibu ya, kasus-kasus kebocoran data sampai sekarang sudah ada. Selanjutnya, ini masih berlaku sampai sekarang Bapak Ibu, secara masih relevan sampai sekarang bahwa kebocoran-kebocoran data, serangan-serangan cyber itu kalau kita lihat bahwa sebagian besar serangan-serangan itu kebocoran data berawal dari kesalahan manusia. Di sini kan 95% itu akibatnya karena kesalahan manusia, bukan sistemnya yang jelek, itu Bapak Ibu. Jadi kita ini sebagai manusia itu target utamanya yang diserang. Kita sebagai pegawai misalkan ya, pegawai sudah paham IT, mungkin susah diserangnya. Yang diserang di mana? Sebelah-sebelah kita, sekitar kita. Bisa anak kita, orang tua kita yang kurang paham terkait dengan penggunaan IT, itu yang diserang. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu punya uh, smartphone gitu ya, Android, khususnya yang Android ya Bapak Ibu yang Android, yang iPhone tuh agak susah untuk diserang.
Walaupun ada gitu kan. Tapi kebanyakan yang sering itu yang smartphone yang sifatnya Android yang terbuka seperti ini. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu nanti punya smartphone Android, diharapkan jangan ditambahkan dengan apa namanya aplikasi-aplikasi atau game-game yang dimainkan oleh anak-anak gitu. Atau anak-anak kita jangan sampai memakai HP kita yang di sana sudah banyak dilakukan transaksi-transaksi keuangan, m-banking atau toko-toko online. Karena kadang-kala anak-anak kita itu kan download game-game yang mungkin kita tidak tahu downloadnya dari mana. Dan disitulah serangan itu terjadi. Anak-anak kita ada iklan tertentu, diklik download aplikasi. Nah, disitulah nanti aplikasi itu yang akan mencuri data-data kita. Jadi ini yang menjadi tantangan utama kita sebagai manusia yang harus dilindungi. Ya. Nah, manusia, Bapak Ibu ya, manusia itu banyak sekali sebenarnya cara-cara penyerangannya. Jadi sebagian besar juga kalau kita runut dari bahwa faktor manusia itu adalah pintu yang paling lemah untuk melakukan penyerangan, melakukan penipuan dan segala macam. Kalau kita runut sekali lagi bahwa serangan itu berasal dari orang dalam, Bapak Ibu. Orang dalam itu siapa? Orang dalam itu ya bisa pegawai kita sendiri. Jadi bukan orang luar, orang dalam kita sendiri gitu. Bisa seorang karyawan, karyawan tetap yang sudah menjadi PNS misalkan, atau P3K, atau outsourcing. Itu bisa menjadi ancaman-ancaman yang dampaknya itu bisa mengakibatkan organisasi kita itu menjadi mengalami kerugian atau reputasi kita itu akan menurun. Atau bisa juga dari aspek manajemen Bapak Ibu. Jadi pimpinan kita itu juga perlu dilindungi. Mungkin dari kita sudah punya tip and triknya, nah itu bisa geser kepada pimpinan kita. Nah ini juga pernah mengalami, saya mengalami juga ada pimpinan teman saya dari pimpinan organisasi itu namanya itu dicatut untuk melakukan penipuan kepada pejabat-pejabat lainnya. Nah pejabat-pejabat lainnya itu merasa bahwa pimpinan itu teman saya itu memang benar melakukan permintaan tertentu, padahal tidak pernah melakukan itu. Nah itu yang harus dilakukan secara hati-hati. Kenapa bisa demikian? Karena kemungkinan ada orang dalam yang mempunyai informasi tersebut sehingga menyebarkan koneksi-koneksi pejabat itu untuk dilakukan misalkan pemerasan atau blackmail seperti itu. Yang tidak kalah penting adalah yang perlu kita perhatikan adalah mantan karyawan. Jadi kalau ada pegawai yang mungkin sudah keluar atau sudah pensiun atau tidak ada kontrak sama sekali, maka itu yang harus kita hati-hati, harus kita cabut semua akses. Karena itu akan menjadi serangan dari orang dalam yang menyebabkan tadi pembobolan akun, orang-orang itu mendapatkan akun-akun kita, kemudian disalahgunakan dan seterusnya. Mitra bisnis, karyawan magang. Dampaknya sangat banyak ya sampai keselamatan karyawan. Jadi kalau memang secara tidak langsung Bapak Ibu ya, jadi sekarang juga masih banyak kasus-kasus judi online itu ya Bapak Ibu ya, yang menyebabkan seorang itu sampai meninggal gitu kan gara-gara judi online secara tidak langsung. Kasus terbaru itu ada orang yang terlilit hutang karena judi online, kemudian dari judi online itu kemudian gelap mata, akhirnya ya merampok dan segala macam. Nah, seperti itu. Itu juga merupakan selalu dampak dari serangan-serangan tersebut. Jadi ini juga saya ingatkan, mudah-mudahan tidak ada pegawai di tebing tinggi Pak ya yang ikut judi online, bahwa judi online itu tidak ada untungnya sama sekali. Yang untung adalah bandarnya. Dan aplikasinya itu pasti saya yakin tersisipi oleh suatu malware atau ransomware. Jadi kalau dia udah kalah, kemudian dampaknya dia akan meminjam dengan pinjaman online, pinjol. Aplikasi pinjol itu ya ada yang mengikuti SOP, ada yang tidak mengikuti SOP. Dia akan membaca data-data kontak kita. Jadi aplikasi itu membaca data kontak kita dan ketika dia akan mengkontak atau menghubungi orang-orang dalam kontak di HP kita, menyebarkan informasi bahwa teman Anda ini ya, belum bayar
harap berbayar, kan memalukan teman kita itu ya. Gitu. Ini merupakan salah satu pintu keamanan yang terbuka lebar apabila kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang diciptakan untuk melakukan pembobolan akun atau penipuan-penipuan online. Ini yang harus kita jaga, Bapak Ibu. Pintunya dari situ. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa memang dari ancaman orang dalam ini kita tidak harus melihat bahwa hacker itu merupakan satu-satunya pelaku. Karena hacker itu kan memang sudah punya niat jahat ya Bapak Ibu ya, atau orang-orang yang memang ada niat jahat kepada kita, tidak harus seorang hacker, bisa saja ada kompetitor kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, walaupun kita tidak punya masalah, tetap aja ada niat jahat gitu ya. Beri contoh misalkan kita punya akun di aplikasi pemerintahan misalkan, atau kita sedang m-banking yang paling mudah ya. Kemudian kita lupa bahwa password kita itu terlalu canggih gitu kan ya, tidak diamankan dengan baik. Kita lupa menempel password itu di laptop kita. Kemudian ada teman kita tadi lewat sekilas gitu melihat password kita. Nah, itu kan merupakan sebenarnya tidak punya niat jahat, tetapi ada potensi untuk melakukan niat jahat tersebut. Maka di sini ada dua jenis pelaku yang harus kita perhatikan, yang menyebabkan terjadinya pencurian akun maupun penipuan online. Pertama adalah pelaku akibat kelalaian. Jadi dia tidak sengaja misalkan meninggalkan komputer yang tidak terkunci. Misalkan ada aplikasi persuratan gitu ya, aplikasi persuratan di mana ditandatangani oleh pimpinan kita. Misalkan surat undangan atau laporan strategis hasil rapat, dan kita tinggal gitu. Komputer kita itu masih menyala. Nah, bisa saja ada orang niat mengakses laporan itu, merubah isinya sehingga keputusannya itu bisa berubah. Nah, seperti itu. Atau ada juga akibat pelakunya itu ketidaktahuan. Ketidaktahuan atau ignorance. Jadi ini yang sasaran empuk nih Bapak Ibu. Jadi yang ketidaktahuan itu, kalau kita tidak memberikan pendidikan atau pelatihan-pelatihan atau webinar seperti ini, itu akan meningkatkan risiko. Contohnya tadi kan, ada WA langsung dibuka. Kemudian ada email, ada orang minta pinjaman langsung diberikan tanpa melakukan cek dan recheck apakah benar orang itu kita kenal. Nah, itu merupakan ketidaktahuan. Maka sangat penting apabila tidak hanya melalui webinar ini Bapak Ibu, kalau dari webinar ini Bapak Ibu mendapatkan pengalaman, pengetahuan, silakan di-share ke lingkungan sekitar, ke orang tua, ke anak-anak kita. Bahwa kita harus hati-hati ketika kita terkoneksi ke dalam suatu jaringan internet. Itu pelaku-pelaku orang dalamnya yang di luar perkiraan kita. Ini beberapa contoh Bapak Ibu, pelaku orang dalam yang akibatnya merugikan suatu perusahaan. Kalau niat jahat, contohnya bukan niat jahat ya, niat jahat memang sudah ada dari awal. Kemudian kelalaian, dulu ada kasus Gojek yang menggunakan order fiktif, pengguna GPS, fake GPS, atau bisa juga yang cukup terkenal kasusnya adalah Isi Konsil, website Isi Konsil. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa ada suatu lembaga yang mengeluarkan sertifikat bahwa seseorang itu berhasil atau lulus sertifikasi sebagai hacker canggih atau white hacker ya, certified hacker. Logika kita, sebenarnya kalau lembaganya itu bisa mengeluarkan sertifikasi tersebut, webnya kan harus canggih ya, aman ya. Tetapi bisa bobol juga gitu ya. Ibaratnya mungkin BSSN ya. Kita lihat kalau kita dengar kata BSSN, wah websitenya ini canggih nih gitu ya. Canggih, nggak bisa diserang, susah kalau diserang oleh hacker. Tetapi kok bisa bobol gitu kan. Atau perbankan juga bisa bobol juga gitu kan. Kenapa bisa demikian? Karena yang diserang itu bukan sistemnya. Sistem BSSN mungkin sudah canggih, sudah aman gitu kan. Tapi dari sisi orangnya masih ada kelalaian. Nah, contoh kasus di sini, yang diserang itu adalah operatornya Bapak Ibu. Ya juga nanti cek di Pemkot tebing tinggi atau di organisasi Bapak Ibu di kecamatan dan organisasi kita masing-masing ya. Operator pun itu perlu diberikan training terkait security awareness.
Nah, di kasus ini bisa jadi pembelajaran Bapak Ibu. Jadi di kasus ini sistemnya sudah aman, tidak bisa diserang langsung. Hackernya, hackernya itu mengirimkan suatu email kepada operator bahwa pelaku itu ingin mendaftar sertifikasi CEH, Certified Ethical Hacker. Saya mau ikut pelatihan dan sertifikasi CEH ke IC Council, gitu kan. Nah, operatornya ini karena saking banyaknya email, dia langsung klik saja tuh email yang dikirimkan oleh pelaku. Nah, email yang dikirim pelaku itu ada semacam file. Filenya diklik, ternyata yang file yang diklik itu berisi malware. Langsung terbawa ya. Ya. Ya, jadi dari situlah, dari operator itulah kemudian apa namanya, nyebar ke seluruh jaringan. Itu. Sebentar Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Nah, dari sinilah kita bisa belajar bahwa melalui operator pun diserang orangnya dan bisa merembet ke semua sistem, sehingga sistemnya itu bisa bobol. Oleh karena itu, dari manusianya lah kita harus memperkuat benteng kita masing-masing. Ini contoh-contoh lainnya, seperti ini contoh-contohnya secara real. Jadi kadang-kala kita mendapatkan suatu berita-berita yang memang akibatnya itu dari orang-orang yang sekitar kita yang tidak tahu atau lalai. Nah, itu yang harus kita sharing, bagaimana cyber hygiene ini bisa membantu orang-orang sekitar kita agar lebih aware dan bisa menjaga bersama-sama keamanan sistem kita, keamanan organisasi kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sebelum ke cyber hygiene Bapak Ibu, jadi mengapa sih orang-orang itu gampang menjadi korban kejahatan cyber? Yang pertama tadi kan karena ketidaktahuan. Jadi kalau kita tidak mengedukasi orang-orang sekitar kita, itu bisa menjadi pintu untuk terjadi serangan-serangan terhadap sistem kita. Contohnya ya, ada undangan paket tadi, undangan paket, kemudian pernikahan, atau yang WA-WA lainnya yang mengirimkan suatu email atau lampiran-lampiran file tertentu. Kemudian yang ini mungkin menjadi suatu kebiasaan orang Indonesia nih Bapak-Bapak ya. Orang Indonesia kan ibaratnya kan sangat ramah, ramah tamah gitu kan. Sehingga terlalu mudah percaya termasuk sama orang yang tidak kita kenal. Ini yang sering terjadi gitu. Bahkan sudah kita ingatkan itu adalah penipu, jangan diikuti, tetapi masih kekeh. Bener kok, ini saya kenal sama orang ini. Jadi dia ikutin, jadi seolah-olah kena hipnotis gitu Bapak Ibu ya. Mungkin ini Bapak Ibu pernah mengalami ya. Jadi mudah percaya sama orang tidak kenal. Ya kayak tadi, misalkan tiba-tiba ada nomor yang tidak kenal, Pak ini anak Bapak kena kecelakaan. Padahal nomornya tidak kita kenal kan. Ya karena kita panik. Ketika kita panik tadi, ya kita jadi percaya gitu kan. Oh iya benar gitu. Atau kita terlalu baik ya, terlalu percaya. Ada permintaan misalkan kami sedang melakukan renovasi, ya mohon maaf bukan mendeskripsikan ya. Kita sedang merenovasi masjid, kita butuh sumbangan sekian-sekian. Nah, itu perlu kita cek benar apa tidak dari alamatnya segala macam. Jadi terlalu mudah percaya itulah menjadi orang kita menjadi korban kejahatan cyber gitu. Jadi kita ikuti apa yang diinginkan oleh orang tersebut gitu. Kemudian yang kedua, terlalu meremehkan resiko itu Bapak Ibu. Jadi ini agak susah ya kalau memang orang-orang itu sudah over confident gitu kan. Oh dengan PIN yang mudah digunakan seperti 1 2 3 4 5 6 itu bisa kok
diamankan, yang penting saya tidak bisik-bisik misalnya gitu kan, atau tidak memberitahukan orang lain gitu kan, atau seperti itu, atau menganggapnya bahwa eh, file ini atau data ini itu tidak terlalu penting, ini merupakan aplikasi publik misalnya gitu kan. Aplikasi publik, maka dokumen-dokumennya ya bisa saya publikasikan lewat website gitu kan, nggak ada yang aman, nggak ada yang rahasia gitu kan. Nah, ternyata file-file yang di-upload itu termasuk file-file yang sifatnya rahasia. Itu kan terlalu meremehkan resiko gitu. Nah, oleh karena itu eh, beberapa tipe-tipe seperti ini yang perlu kita kurangi. Jadi kita kurangi, mungkin ya bukan maksudnya ada orang terlalu mudah percaya itu kalau sama orang kita kenal, kita percaya, tetapi kan tetap harus ada cek dan diceknya. Jangan langsung mudah percaya itu saja. Jadi ini merupakan sesuatu tipe tipikal-tipikal kenapa orang-orang itu mudah menjadi korban kejahatan cyber. Yang kedua ya, terlalu mudah percaya sama orang asing gitu ya. Karena kita eh, dilabeli orang Indonesia kan orang yang ramah tamah gitu kan, seperti itu. Nah, dari sini bukan mengurangi budaya itu, tetapi kita tetap harus waspada saja gitu Bapak Ibu. Apalagi di lingkungan cyber. Kalau orang yang secara fisik kan masih kita amati ya, ini orang ini mencurigakan apa tidak. Tapi kalau dalam dunia cyber, kita tidak tahu orang itu sebenarnya orang yang baik atau tidak. Ini yang harus kita jaga. Nah, bagaimana agar kita bisa memandang diri kita sendiri, tidak menjadi pintu untuk orang lain atau hacker itu menjadi memanfaatkan kita untuk penipuan online atau pembobolan akun kita dan disalahgunakan. Kita bisa menggunakan atau menerapkan cyber hygiene. Cyber hygiene itu apa? Ini ada beberapa definisi-definisi Bapak Ibu, misalkan dari Kaspersky Lab yang mengeluarkan antivirus ya. Jadi menekankan kepada kebiasaan baik agar selalu berada selangkah di depan dalam ancaman cyber. Artinya kalau password kita tidak ingin dibobol, ya harus kuat gitu. Atau di sini menurut Digital Guardian adalah tindakan pengguna komputer. Komputer itu tidak hanya komputer PC yang besar, Bapak Ibu, smartphone pun itu merupakan komputer kecil ya, untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan keamanan. Jadi tidak hanya dari perilaku kita, tetapi dari perangkat kita itu juga harus dibersihkan agar lebih hygiene, gitu ya. Nah, contohnya apa? Ya sering update aplikasi. Kalau update OS, ya kita ikutin saja, jangan sampai versi kita terlalu lama. Karena kalau terlalu lama versinya itu mudah diserang oleh para hacker. Pada intinya adalah cyber hygiene itu merupakan kebersihan digital yang mencakup kebiasaan untuk selalu aman, mengikuti prosedur-prosedur yang aman, dan dilakukan secara rutin. Itu Bapak Ibu, untuk menjaga keamanan informasi dan sistem komputernya. Definisinya seperti itu. Nah, mudahnya cyber hygiene itu adalah kebersihan diri di dunia digital, sama seperti kebersihan diri di dunia nyata. Kita analogikan, misalkan kalau di dunia nyata ya, secara kesehatan fisik kita mandi agar bersih, hilang dari kuman, sikat gigi juga itu agar gigi tidak berlubang atau sakit. Kalau analoginya di kesehatan digital, uh, sikat gigi itu bisa kita ibaratkan sebagai password. Jadi password itu harus kuat atau rutin. Nah, sikat gigi kan kalau kita mau tidak, misalnya sikat gigi kita itu satu sikat gigi dipakai rame-rame, gitu kan? Ya mungkin kita agak jijik gitu ya. Kecuali mungkin sama pasangan kita udah sama-sama tahu gitu kan. Tapi kalau sama orang lain, misalnya orang asing, kita mau tidak membagikan sikat gigi kita pada orang asing yang baru kita kenal gitu kan? Kan tidak ya. Sama seperti password. Jadi kalau password itu adalah di sikat gigi kita, kemudian atau PIN lah ya, PIN ATM itu kita pakai sebagai sikat gigi, kemudian di ATM kita mau ngambil ATM, kemudian ada orang berpura-pura, Pak saya bantu mengambilkan uangnya, PIN Bapak berapa, PIN Ibu berapa, itu sama aja memberikan sikat gigi kita kepada orang asing gitu Bapak Ibu. Jadi anggap seperti itu. Ya kita kan pasti nggak mau kan, Anda siapa kok minta-minta PIN saya, atau Anda siapa kok mau pakai sikat gigi saya, ini kan buat pribadi saya. Nah kira-kira seperti itu analogi cyber hygiene di dunia digital. Kemudian cuci tangan. Nah kalau cuci tangan habis bermain untuk hilangkan kuman sebelum makan, ya kita harus cuci tangan. Sama juga kalau di kesehatan digital, kita itu
harus waspada terhadap link-link yang kita dapatkan dari email, kemudian di-sharing di sosial media atau di chatting kita, itu harus waspada. Gitu. Kalau misalkan ada link yang mencurigakan, kita cek terlebih dahulu. Kita cuci dulu, itu istilahnya cuci tangan, kita cek dulu linknya itu benar link asli atau link palsu. Jangan langsung diklik, gitu ya. Harus dicuci dulu tuh sampai bersih, baru bisa kita klik. Dan kita bisa vaksinasi. Kalau vaksinasi itu lebih kepada bagaimana agar lingkungan kita itu lebih aman. Kalau kita menggunakan perangkat PC atau HP kita, nah itu softwarenya harus kita update. Ada beberapa perangkat-perangkat yang memang memberikan notifikasi agar segera mengupdate aplikasi atau mengupdate sistem operasinya. Nah, itu harus segera kita vaksinasi, Bapak Ibu. Vaksinasinya bagaimana di dunia digital, di dunia maya? Ya kita update softwarenya. Softwarenya itu termasuk antivirus, gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan untuk membuat laporan itu harus kita update. Kalau tidak kita update, kita tidak vaksinasi, itu akan menjadi lubang untuk penyerangan sistem kita. Ya kalau tidak menular ya, laptop kita misalkan yang jadi korban. Kalau terkoneksi dengan jaringan komputer di organisasi kita, itu akan tersebar ke semua jaringan kita dan bisa melumpuhkan operasional organisasi kita. Jadi kalau dari kita sendiri tidak bersih, lingkungan kita juga tidak bersih karena akan menular. Kira-kira seperti itu gambaran cyber hygiene itu seperti apa sih kalau di dunia digital. Nah, ancaman penipuan online dari mana sumbernya? Nah, seperti tadi contohnya dari phishing. Nah, phishing itu banyak sekali jenisnya, Bapak Ibu. Phishing secara umum biasanya melalui email atau WA, ya, memancing-mancing untuk memberikan data pribadi kita atau akun kita. Kadangkala ketika kita klik ada link palsu gitu, silakan konfirmasi biaya pembayaran pajak. Ketika kita klik, minta nama, NIP, N apa NIK, NPWP, nama ibu. Nah, itu udah bahaya Bapak Ibu. Jadi kalau sampai ada website ada orang yang mengaku-ngaku kenal sama kita, minta data sampai nama ibu, nama bapak, NIK, KK, itu jangan dilayani. Langsung tutup saja. Toh kita nggak kenal kan sama orang asing itu. Kita pakai filosofi sikat gigi. Sikat gigi saya kasih ke orang asing, mau apa tidak? Kita kan pasti jijik ya, jijik ya. Anggap seperti itu. Kemudian jenis lainnya bisa melalui phishing, pakai V, pakai voice. Jadi phishing melalui suara. Biasanya kita telepon. Nah, di sini harus hati-hati Bapak Ibu, banyak sekali korban-korban yang serangannya itu melalui phishing. Phishing by voice. Ditelepon, Bapak, anak Bapak tadi kecelakaan. Silakan Bapak kirimkan uang untuk penebusan agar keluar dari rumah sakit. Atau anak Bapak ditangkap di kantor polisi. Bapak harus mengirimkan berapa juta agar anak Bapak dilepaskan. Itu kan nggak kenal kita. Orangnya kenal polisi asli atau bukan gitu kan. Ada juga phishing melalui video. Ini juga sangat uh, berbahaya Bapak Ibu. Apalagi ditambah sekarang ada teknologi deepfake dengan AI. Itu banyak sekali ya. Itu harus hati-hati Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu menerima video call yang berpura-pura menjadi apa ya, Sultan Andara ya, Raffi Ahmad ya. Jadi ketika kita video call itu memang benar ada mukanya Raffi Ahmad, gitu kan? Bapak, selamat Bapak mendapatkan hadiah dari program Raffi Rans Entertainment misalkan. Bapak mendapatkan hadiah, silakan Bapak kirimkan dulu uang DP-nya agar nanti hadiahnya kita berikan secara keseluruhan. Itu mukanya muka Raffi Ahmad gitu kan. Atau muka-muka artis-artis lain yang memang kita kenal. Yang sering jadi itu kan Mbak Imbong kan, Raffi Ahmad. Nah itu harus hati-hati Bapak Ibu karena itu sudah menggunakan teknologi deepfake. Jadi mukanya itu bisa kita ubah secara real time menjadi orang-orang yang kita kenal, biasanya artis gitu ya. Mungkin yang menjadi kita agak serem gitu ya. Serem maksudnya kalau muka pelakunya itu menggunakan wajah-wajah keluarga kita. Nah, sampai sekarang belum menemukan kasus seperti itu. Tapi kita harus waspada dengan
kecanggihan teknologi itu kemungkinan ada orang yang memprofiling keluarga kita. Misalkan saya, anaknya Pak Yon ini, saya cek sosial medianya, muka anaknya seperti ini, muka isinya seperti ini, gitu kan. Nanti kalau saya mau memancing Pak Yon ini menjadi korban, saya akan menggunakan wajahnya istrinya untuk seolah-olah ya minta bantuan seperti itu. Itu harus hati-hati. Nah, sekarang belum ada kasus seperti itu dan kemungkinan potensi potensi itu ada, Bapak Ibu. Nah, listener-nya apa? Jadi ya hati-hati kalau kita share foto-foto keluarga kita gitu kan. Hati-hati juga karena ada kemungkinan nanti dengan teknologi deepfake itu orang berpura-pura menjadi keluarga kita, orang yang kita kenal, kan? Itu harus hati-hati. Phishing gitu ya. Kemudian social engineering ya. Dulu kan ada mama minta pulsa, minta uang gitu kan. Eh, itu yang secara umum. Jadi orang berpura-pura pendekatan secara personal agar membantu kita. Jadi memanipulasi psikologi. Biasanya secara psikologi itu membuat kita itu secara panik gitu kan. Jadi tidak berpikir secara jernih. Itu yang diserang dengan social engineering. Kalau di tempat kerja seperti apa? Di tempat kerja juga sama, Bapak Ibu. Jadi misalkan ada orang-orang yang ingin masuk ke dalam suatu ruangan yang terbatas gitu kan. Kemudian dia minta, saya mau masuk ke ruang itu dong, gitu kan. Kenapa? Ya ini aja sih, pengen lihat ruangannya bagus apa enggak gitu kan. Ternyata dia masuk, kita berikan akses, karena kita kenal sama orang itu, kita kasih akses, ternyata dia mengambil barang-barang tertentu, misalnya seperti itu. Atau memanipulasi sistem-sistem TI misalkan itu kan sangat bahaya. Nah ini biasanya diserangnya itu melalui orang-orang yang kita kenal. Mirip seperti phishing, karena phishing itu bagian dari teknik social engineering. Social engineering itu lebih luas, phishingnya itu lebih spesifik ke suatu serangan. Atau melalui file berbahaya atau malware. Ini di sini contohnya yang file APK yang lebih banyak diserangnya itu ke HP-HP Android, Bapak Ibu ya. Ini bukan promosi ke HP yang lain ya. HP iPhone itu cukup lebih sedikit serangannya karena memang agak susah untuk membuat aplikasi Android. HP iPhone tuh cukup kuat ya. Jadi banyak yang pakai aplikasi iPhone itu ya lebih aman. Tapi tetap aja kena pancingan phishing dengan deepfake tadi, berpura-pura sebagai orang mukanya berubah itu kena juga gitu. Tapi ini terkait dengan aplikasi technical gitu. Atau aplikasi Excel yang kita install di laptop kita. Jadi kalau kita mau aman Bapak Ibu ya beli aplikasi-aplikasi secara resmi Bapak Ibu ya. Jadi jangan install aplikasi-aplikasi bajakan. Karena itu akan menjadikan laptop kita, smartphone kita itu menjadi bot atau zombie istilahnya itu. Jadi dimanfaatkan untuk menguras akun-akun atau transaksi-transaksi keuangan yang ada di laptop kita. Jadi harus hati-hati. Kadang juga ada aplikasi yang bisa memantau kegiatan di laptop kita atau PC kita atau di smartphone kita. Jadi kita kirim chatting itu di sana di sumbernya itu apa yang kita ketik mereka tahu. Kita ketik akun untuk login di suatu file atau sistem kita, mereka juga tahu itu. Kita kirim transaksi keuangan dengan mobile e-banking, akunnya apa, PIN-nya apa, mereka juga tahu. Itu kalau sudah tersusupi oleh malware tadi. Gitu. Dengan cara ini, maka akan dilakukan penipuan-penipuan online. Kita lah jadi korban. Selanjutnya, terkait dengan pembobolan akun, yang paling mudah diserang adalah kalau kita menggunakan password yang lemah, yang mudah ditebak. Jadi kalau kita bikin membuat password ya sebaiknya yang lebih kuat. Lebih kuat, bisa kombinasikan karakter, angka, atau karakter-karakter spesifik lainnya. Lebih kuat lagi, kita bisa menerapkan two-factor authentication. Nah, sekarang rata-rata ya Bapak Ibu ya, kalau kita login ke akun email, sebaiknya standarnya adalah dengan two-factor authentication. Jadi selain password, bisa memasukkan OTP terlebih dahulu. Atau bisa memasukkan biometrik misalkan gitu. Kalau memang ingin lebih aman. Kemudian kebocoran data breach ini kadangkala data breach ini karena memang secara
SOP kadangkala ya, sistemnya itu malah bisa dibuka secara publik gitu ya, kebocoran data. Jadi kebocoran data itu ada dua jenis. Kebocoran data yang diakibatkan memang sistemnya itu mengizinkan untuk memberikan data-data itu. Yang kedua, karena memang sistemnya itu dibobol secara sengaja oleh hacker. Nah, inilah yang menyebabkan pembobolan akun tadi. Password yang lemah itu juga bisa menjadi pintu melakukan pembobolan akun tadi. Gitu. Passwordnya lemah bisa masuk ke akun user itu ternyata setelah dieksploitasi bisa bertindak sebagai admin. Ketika bisa bertindak sebagai admin, admin ini bisa mengambil seluruh akun-akun yang ada. Kemudian akun-akun itu diambil, dijual lah di dark web misalkan. Yang terjadi di forum-forum hacker itu adalah akun-akun dari suatu sistem itu dijual. Kemudian akun-akun yang dijual itu disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan yang berpura-pura sebagai kita, entah itu membobol akun banknya, atau bisa membobol akun sistem yang lain, berpura-pura sebagai pejabat tertentu. Awalnya dari sini, password yang lemah tadi. Nah, ini yang harus kita hati-hati, Bapak Ibu, terkait dengan pembobolan akun dan pencurian, penipuan online ya, penipuan online dan pembobolan akun. Caranya bagaimana agar itu bisa kita mitigasi atau kita kurangi resikonya? Pertama, kita perlu membiasakan kehidupan bersih yang pertama ya. Kita analogikan sikat gigi. Sikat gigi ini kita anggap sebagai suatu akun kredensial. Bisa itu sebagai password. Contohnya password di sini kita anggap seperti sikat gigi ya. Jadi jangan dipakai bareng-bareng, diganti secara berkala. Karena kalau tidak diganti secara berkala, itu sudah tidak aman bagi kita dan kemungkinan kuman-kumannya itu akan bertumpuk. Nah, contoh tadi seperti kalau kita kasih ke orang asing, ya itu kan sangat sangat apa ya, tidak nyaman gitu ya. Contoh, kalau kita membuat password yang kuat, ya bukan yang mudah ditebak, nama dengan tahun lahir atau dengan tempat tanggal lahir. Sebaiknya kita buat akun yang mudah diingat, tetapi ada sesuatu pola yang menjadi kunci kita. Contoh seperti ini. Kita bisa buat akun yang berupa kalimat. Kalimat itu bisa kita cek sebagai kalimat yang kalimat-kalimat yang favorit kita misalkan ya, favorit kita. Misalkan saya makan bakso pedas, itu favorit kita. Hanya kita yang tahu. Gitu. Kemudian tambahkan dengan karakter tertentu yang menjadi ciri khas kita. Jadi, misalkan ini contohnya tanda seru 22 gitu ya. Tanda seru 22 ini sebenarnya kata kunci password kita. Jadi kita bisa tempelkan di berbagai jenis password yang lain. Jadi misalkan kita ubah saya makan bakso pedas diganti menjadi saya suka hiking gunung. Itu kan hobi kita ya. Hobi kita. Panjang. Saya suka hiking di gunung. Tambahkan tanda seru 22. Itu sudah menjadi password yang kuat. Jadi untuk memudahkan menghafal, kita coba pakai kalimat-kalimat yang menjadi ciri khas kita dan menjadi karakteristik kita. Gitu. Itu yang memudahkan kita untuk mengingat password yang cukup kuat. Jadi jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau Budi itu gampang sekali untuk dibobol. Atau kalau kita punya banyak password untuk berbagai jenis aplikasi sistem, kita bisa menggunakan password manager. Jadi itu bisa menyimpan semua password-password yang cukup susah diingat. Kita hanya mengingat satu saja untuk membuka semua password yang sudah kita simpan. Ini kebiasaan cyber hygiene yang pertama, Bapak Ibu ya. Jadi cyber hygiene adalah kebersihan bersih di kehidupan digital. Yang pertama, kita harus sikat gigi. Sikat giginya apa? Sikat giginya itu berupa password. Password harus kita ganti secara periodik, harus kuat dan tidak di-share, diberikan kepada orang lain. Itu yang pertama, cyber hygiene yang pertama adalah kebersihan bersih untuk sikat gigi di dunia digital. Selanjutnya kebiasaan bersih di dunia digital yang kedua, cyber hygiene yang kedua adalah kita perlu memasang gembok ganda, Bapak Ibu. Kalau kita tadi sudah sikat gigi itu ya, sudah sikat gigi, itu kan baru satu ya passwordnya. Kita
kita sudah tidak sharing password kita ke orang lain. Tetapi kemungkinan ada orang lain yang memanfaatkan phishing tadi ya, memanfaatkan phishing, kemudian ada yang ketika kita masukkan password ada yang ngintip dari belakang gitu. Tetap aja ketahuan passwordnya. Nah, kita lakukan kebiasaan bersih yang kedua, cyber hygiene yang kedua, yaitu pasang gembok yang ganda. Jadi kalau kita analogikan, kalau di rumah kita kunci dengan kunci rumah satu, kemudian kita tambahkan dengan gembok tambahannya. Entah berupa apa, kalau dalam digital dengan kuncinya setelah kita kunci rumah, kuncinya kita masukkan kotak kecil, kita kunci lagi, kan gembok ganda ya. Kemudian kita bawa di tas, itu lebih aman. Jadi orang ketika mau mencari kunci kita, ya kita harus membuka atau mencari gembok atau kotak kecil itu terlebih dahulu agar bisa masuk ke rumah kita. Nah, kalau di dunia digital, pasang gembok ganda itu seperti menerapkan two-factor authentication atau multi-factor authentication, Bapak Ibu. Jadi selain password, kita bisa menerapkan OTP, bisa menerapkan biometrik. Nah, biometrik ini macam-macam. Bisa dengan jari, atau bisa juga melalui ya canggih tapi mahal dengan retina misalkan. Atau kalau kita pakai smartphone sekarang itu sudah canggih, sudah mengenal wajah ya. Jadi kita bisa menggunakan wajah kita untuk masuk ke dalam aplikasi kita atau HP kita. Baru kita masukkan password. Itu kan dua langkah. Nah, disinilah kita perlu waspada agar akun kita lebih aman, agar aplikasi kita tidak menjadi sumber penyerangan kepada penipuan-penipuan online tadi. Kita harus membersihkan diri dengan pasang gembok ganda. Diterapkan di mana saja? Ya, diterapkan di semua sistem yang kita akses, Bapak Ibu. Bisa ke WhatsApp sekarang sudah menerapkan two-factor authentication, Instagram juga, Facebook juga, Google email juga bisa. M-Banking sekarang juga sudah memberikan pilihan itu, Bapak Ibu. Selain password juga minta OTP. Tapi memang mungkin buat kita itu agak tidak nyaman ya, tidak nyaman. Kadang-kala sudah lupa, tapi diminta OTP lagi kan, OTP-nya dikirimkan ke nomor yang lain, jadi kita harus mencari nomor yang lain atau email yang lain, itu agak repot. Oleh karena itu dari sini sebenarnya ada beberapa apa ya istilahnya suatu kebiasaan atau kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita tidak nyaman, tetapi sebenarnya dengan aman itulah kita menjadi nyaman. Jadi kalau dulu orang-orang praktisi keamanan TI ya, keamanan TI tidak saya aja, ada beberapa orang-orang yang praktisi tersebut mengatakan bahwa keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Kalau kita pengen aman, pasti nggak nyaman gitu kan. Atau kalau kita nyaman, ada nggak amannya gitu kan. Nah sekarang kita perlu merubah persepsi itu. Kalau dari saya, aman dulu baru nyaman. Jadi terapkan dulu keamanan agar kita aman, kita nyaman. Analoginya adalah kalau misalnya kita ada di komplek rumah kita ya Bapak-Bapak ya, kalau di komplek rumah kita itu tidak ada satpam, kita aman nggak? Atau nyaman nggak? Kemungkinan sih tidak nyaman ya, khawatir gitu ya. Kita masuk komplek, nggak ada satpam yang menjaga, kita masuk rumah, udah gelisah gitu kan, khawatir ada maling yang masuk rumah. Itu kan membuat tidak nyaman. Kalau kita kita ada satpam gitu kan, kita sudah aman terlebih dahulu. Ketika aman, baru kita merasa nyaman. Jadi sepertinya untuk persepsi berbanding terbalik itu perlu kita ubah. Jadi aman terlebih dahulu, baru kita merasa nyaman. Ini cyber hygiene yang kedua. Cyber hygiene yang ketiga, kita cuci tangan. Jadi tadi sikat gigi, kemudian kita cuci tangan. Nah, bagaimana sih cuci tangan yang bersih di dunia digital? Ya, nah kita bisa melakukan checklist terhadap kewaspadaan kita, disingkat dengan TING ya, TING. T itu terlalu menggiurkan. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu mendapatkan suatu tawaran atau promo-promo yang menggiurkan, misalkan yang too good to be true, wah ini misalkan saya mendapatkan hadiah cuma klik ini saja nanti mendapatkan uang cash itu kan. Nah itu harus hati-hati Bapak Ibu, itu sangat mencurigakan. Kemudian yang H, dari TING H, harus segera. Jadi kadangkala beberapa orang-orang itu memang berniat membuat
perasaan kita itu panik. Ketika perasaan kita panik, kita tidak bisa berpikir jernih. Itulah yang diserang dari social engineering tadi gitu. Jadi kita harus ngikutin. Jadi kalau orang lain bilang, ini Bapak ini kena kena hipnotis gitu kan. Sebenarnya sih secara ilmu psikologi tidak kena hipnotis, tapi memang dibuat agar panik dan tidak bisa berpikir. Sehingga apa yang diomongin iya aja, itu nggak bisa berpikir jernih lagi. Memang dibuat agar panik gitu kan. Psikologinya itu yang diserang. Kemudian ilegal atau aneh. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan link-link atau file-file yang aneh yang tidak biasa kita peroleh, yaitu jangan dilanjutkan atau diklik gitu. Kemudian N, nanya data sensitif. Nah, di sini kalau misalkan nanti Bapak Ibu dihubungi seseorang, misalkan dapat nomor tidak dikenal, kemudian telepon ke Bapak Ibu, saya mau konfirmasi Bapak Ibu sudah daftar atau mendapatkan hadiah tadi, tolong sebutkan NIK kakak Ibu, kemudian nama Ibu siapa, gitu kan. Nah, ini biasanya diserang oleh orang-orang perbankan yang mengaku dari bank tertentu. Kenapa orang bank tertentu itu dapat data kita? Ya, kemungkinan data kita udah bocor terlebih dahulu. Data kita bocor kemudian dimanfaatkan untuk menguras atau membuat kita itu percaya sama dia, kemudian mengikuti gerak-gerak mereka gitu kan, sampai mengirimkan transferan. Ini yang agak susah sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa uh, kejadian kasus itu biasanya kepada orang tua kita Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman saya juga sama seperti itu, agak susah untuk meyakinkan orang tua kita yang sudah dalam tanda kutip dicuci otaknya dengan ting ini, dibuat panik, kemudian uh, ada iming-iming hadiah besar gitu kan. Susah dibilangin, Pak ini penipuan, Bu ini penipuan, enggak ini benar nih, saya akan mendapat hadiah, kalau nggak sekarang nanti saya nggak dapat hadiah gitu. Atau saya udah daftar haji atau daftar umroh, tapi kalau nggak bayar sekian nanti haji saya hilang antriannya. Nah itu harus hati-hati. Jadi kita harus konfirmasi kepada pihak yang resmi gitu. Kemudian yang K yang terakhir, ting dari K adalah kenal pengirimnya. Jadi jangan ragu-ragu mematikan kalau memang nomornya tidak dikenal Bapak Ibu. Jadi jangan membuat atau memberikan kesempatan orang yang tidak kenal itu mengsugesti kita. Jadi seolah-olah kita kena hipnotis, padahal yang memang kita dibuat panik seperti tadi. Nah ini seperti yang dikampanyekan oleh BCA ya Bapak ya, Dono Kasino. Itu ada benarnya Bapak Ibu. Mungkin BCA waktu itu sering mengalami atau mendapatkan laporan dari nasabahnya itu banyak sekali phishing-phishing gitu ya, phishing-phishing yang mengaku-ngaku sebagai orang BCA, kemudian ingin menggali akun-akun nasabahnya. Mungkin dari pengalaman itu, akhirnya BCA ini membuat kampanye Dono Kasino, gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak tahu nomornya, tidak kenal, kasih no, gitu kan. Jangan dilanjutkan, udah tutup salah itu. Karena kalau dilanjutkan, makin merembet-rembet gitu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu sebagai konten kreator gitu ya. Konten kreator kerjain gitu ya, direkam gitu kan. Terus dimainin itu penipunya itu kan, direkam masukin ke sosial media, mungkin akan viral gitu kan. Pelaku penipuan dikerjain oleh konten kreator gitu. Jadi intinya Dono Kasino kalau di BCA katakan seperti itu ya. Kalau nggak kenal lebih baik jangan diterima gitu. Kalau ditelepon terus menerus, kalau dari saya pribadi, kalau ditelepon terus menerus seolah-olah urgent, itu sudah menyerang yang H ya, harus segera. Kita mendapat telepon, berkali-kali telepon, ada berapa mungkin 3 sampai 5 kali gitu kan. Kita nganggapnya kan, oh ini urgent nih, ada apa nih? Harus telepon balik, atau kalau telepon lagi harus saya angkat itu kan. Nah, ini harus harus jaga-jaga ya. Sebaiknya ikat aja karena kita tidak kenal. Kecuali kalau telepon berkali-kali kemudian WA, Bapak saya dari ini izin konfirmasi. Nah, itu ada kemungkinan, belum tentu benar ya, ada kemungkinan orang itu adalah orang yang dapat dipercaya. Ada konfirmasi terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada konfirmasi, cuma telepon saja, sebaiknya jangan diterima Bapak. Nah, ini yang perlu kita edukasi ke lingkungan sekitar kita, anak-anak kita, orang tua kita, atau asisten rumah tangga kita. Kalau kita udah aware, tapi misalkan ada orang lain di lingkungan kita, misalkan asisten rumah tangga, itu juga bisa menjadi sumber serangan itu. Itu kebiasaan hyperhygiene yang ketiga. Yang keempat, lakukan vaksinasi. Jadi kalau kita punya PC, smartphone tadi, ya kita harus rajin-rajin memvaksinasi perangkat kita, yaitu melakukan update software, update OS.
Kemudian yang tidak kalah penting, contoh lainnya adalah apabila kita eh, suka eksis secara online dan mencari-cari spot-spot yang bisa terhubung dengan WiFi, gitu, Bapak Ibu ya. Di kafe, di bandara, atau di tempat shopping, itu kadang-kadang banyak sekali WiFi-WiFi yang open. Kadang-kadang tidak ada passwordnya, langsung masuk bisa internetan. Nah itu harus hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya kebutuhannya itu sebaiknya jangan ya, jangan apa namanya masuk ke dalam eh, wifi atau wifi yang memang tidak kita kenal, mencurigakan. Ya, mungkin beda lagi ceritanya kalau misalkan kita ke kafe, kemudian setelah kita bayar, kita diberikan di struknya itu ID dan passwordnya. Nah, itu kemungkinan sih itu aman ya. Karena kadang-kadang kalau di kafe itu cuma diberikan waktu 1 jam. Setelah 1 jam terkoneksi, terputus koneksinya. Itu cukup, menurut saya itu cukup strict ya, cukup aman. Tapi kalau ada WiFi yang tidak tahu sumbernya dari mana, kemungkinan itu adalah seseorang yang mencoba mencari kita, siapapun itu yang mengkoneksikan ke WiFi itu, dan mengambil akun-akun kita, kemudian bisa membobol akun-akun kita. Jadi sumber sumber titiknya itu banyak sekali sebenarnya untuk membobol akun, melakukan penipuan-penipuan tadi. Nah, ini yang bisa dilakukan adalah kebiasaan bersih, cyber hygiene yang keempat, lakukan vaksinasi secara digital. Update OS, update sistem atau softwarenya, dan jangan sembarangan belanja WiFi, gitu. Koneksi ke WiFi-nya ya, maksudnya. Karena WiFi itu gampang sekali untuk dibuat secara palsu. Ini yang keempat. Yang kelima, cyber hygiene yang kelima, jaga rahasia Anda. Nah, di sini kan eh, banyak yang suka selfie gitu ya, suka selfie, kemudian kadang-kadang diminta untuk selfie dengan KTP-nya, itu harus hati-hati. Kalau di sini sih bisa kita analogikan jaga rahasia kita seperti pakaian dalam, nih, mohon maaf ya, pakaian dalam. Istilahnya pakaian dalam dalam dunia digital gitu kan. Jadi jangan diumbar-umbar gitu kan, sama aja kita memperlihatkan area sensitif kita. Kenapa data sensitif, istilahnya sama ya, data sensitif, area sensitif ya, karena memang analoginya sama Bapak Ibu. KTP, SIM, nomor kartu keluarga, tuh, kemudian mungkin nomor pegawai, itu kan seperti pakaian dalam kita, itu data sensitif. Jangan diumbar-umbar segala macam. Misalkan kalau nanti di kota tebing tinggi ya Bapak Ibu ya, misalkan ada pegawai yang baru lulus diterima sebagai PNS, atau pegawai yang baru diterima kayak di atau P3K gitu kan, kemudian selfie dengan sertifikat sudah terima, itu harus hati-hati, itu sama aja mengumbar area sensitif gitu. Dan dari situ bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk misalkan mengatasnamakan dia melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Yang paling banyak adalah digunakan untuk pinjaman online yang sebenarnya kita tidak pernah mengajukan pinjaman online tersebut. Jadi kalau ada tantangan-tantangan ya, challenge-challenge di sosial media, gimana pose kamu ketika selfie dengan KTP? Silakan. Banyak bareng-bareng yang KTP, foto dengan gaya-gaya yang tertentu gitu kan. Itu malah seolah-olah kita ya mengumbar data sensitif kita ke orang lain secara publik gitu. Atau nanti di area-area terbuka misalnya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus hati-hati misalkan di mall atau di lapangan atau di alun-alun, kemudian ada orang-orang eh, membagikan hadiah. Ya kan Pak, ini dapat hadiah boneka gitu kan. Kita bawa anak, ada boneka nih. Ya boleh saya mau, misalnya gitu kan. Tapi ada syaratnya Pak, Bu. Apa syaratnya? Silakan foto dulu di area sini, kami sudah siapkan, tapi dengan KTP Bapak, karena KTP Bapak akan kami catat sebagai tanda partisipasi kegiatan kami. Itu harus hati-hati Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita diiming-imingi seperti tadi, kemudian kita memberikan area sensitif kita melalui KTP segala macam, itu harus hati-hati. Karena sekarang itu banyak sekali yang memanfaatkan foto-foto selfie KTP untuk mengajukan pinjaman online. Sehingga kita yang sebenarnya tidak pernah melakukan pinjaman online dapat tagihan gitu kan, dapat tagihan, kemudian kontak-kontak kita ternyata diidentifikasi, kemudian disebarkan ke orang-orang kita, seolah-olah kita tidak terjerat utang atau pinjol,
dan itu bisa merusak reputasi kita. Karena untuk mengembalikan reputasi kita itu agak sulit ya. Ada pinjolnya itu pinjol tidak terdaftar di OJK. Jadi kita tidak bisa mendeteksi siapa sih sebenarnya pelakunya gitu ya. Itu cyber hygiene yang kelima nih Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati ketika selfie dengan KTP kita. Kalau sekarang sebenarnya sudah ada sistem yang lebih aman Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Pemkot Tebing Tinggi kalau misalkan memanfaatkan data-data KTP sebaiknya langsung terkoneksi dengan Dukcapil. Jadi tidak perlu foto selfie dengan KTP ketika untuk verifikasi, ya kita panggil sistemnya Dukcapil, memasukkan NIK, NIP, itu akan memunculkan suatu foto sendiri tanpa harus menginputkan foto secara selfie. Juga ada mekanismenya, itu bisa dijajaki oleh Pemkot Tebing Tinggi agar jangan ada mekanisme foto dengan selfie KTP, itu sangat rawan sekali. Ini ada 5 cyber hygiene yang harus kita pakai di dunia maya yang bisa menjaga kita dari penipuan online dan pembobolan akun kita. Ini ada beberapa tools Bapak Ibu yang bisa kita gunakan kalau kita masih masih curiga atau khawatir kalau misalkan aplikasi itu berupa ransomware atau malware. Di sini ada virustotal.com Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mendapatkan chatting yang isinya itu virus APK-nya itu bisa di-download tapi jangan dijalankan. Download dulu, jangan di-run, jangan diklik. Kalaupun muncul notifikasi itu jangan diklik ya. Nah, ini bisa dicek. Kalau kita dapat file APK-nya, masukkan ke sini Bapak Ibu. Nanti akan dianalisis, dan hasil analisis itu biasanya warnanya merah semua, yang artinya itu adalah malware. Ini yang bisa kita gunakan, virustotal.com, untuk mengecek apakah file-file yang kita dapatkan dari attachment di email atau di chat itu benar asli atau merupakan malware. Yang kedua, kita bisa memeriksa apakah data kita itu bocor atau tidak. Akun kita itu sudah disalahgunakan oleh orang lain atau tidak. Ini salah satu toolsnya itu have I been found, atau di Indonesia itu ada namanya periksadata.com. Nah, itu bisa digunakan untuk mengecek apakah email kita itu sudah bocor atau tidak. Ada juga yang mendeteksi alamat rumah. Alamat rumah kita itu ketika kita searching, ada nggak di database kebocoran data? Kalau misalkan ada, artinya alamat kita itu sudah tersebar kemana-mana Bapak Ibu, dan bisa disalahgunakan. Bisa juga nomor telepon. Nomor telepon itu juga bisa dideteksi bocornya ada di mana. Jangan-jangan kalau ada terjadi kebocoran di website tertentu, artinya website itu sudah bocor. Sistemnya sudah tidak aman. Sebaiknya kita langsung ganti password atau menonaktifkan akun kita. Ganti password yang lain. Gitu. Ini tools yang bisa kita gunakan untuk channel dicek. Nah, kemudian kalau tadi itu untuk diri pribadi kita, nah bagaimana kalau kita terapkan di pemerintahan Bapak Ibu ya, di pegawai pemerintahan. Jadi kita perlu merubah persepsi atau mindset kita sebagai ASN, pegawai pemerintahan, atau pegawai-pegawai lain di perusahaan, bahwa tanggung jawab kita sebagai pegawai atau staff itu tidak hanya menjaga data pribadi kita dengan cyber hygiene untuk diri kita sendiri, tetapi juga menjaga data sensitif, data rahasia dari negara dan masyarakat. Jadi sebagai pegawai ketika mendapatkan sesuatu itu lebih strict lagi seharusnya. Apalagi kalau ancamannya itu sudah menargetkan gitu kan. Misalkan kita sebagai pegawai bagian keuangan, nah itu sudah menjadi target itu sebenarnya, bagaimana agar orang yang memegang misalkan tugas menyusun keuangan itu dieksploitasi, entah akun Instagramnya atau mobile bankingnya, itu bisa menjadi serangan-serangan yang bisa menyebabkan sistem keuangan organisasi kita itu terganggu. Gitu. Karena yang diserang itu adalah orangnya, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini jadi tip and triknya adalah agar kita bisa menerapkan cyber hygiene yang lebih aman untuk pegawai pemerintahan. Sarannya adalah akun harus kita pisahkan. Jadi kalau kita punya akun untuk sosial media, sebaiknya itu dipakai untuk sosial media saja. Jangan digunakan untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan atau kegiatan-kegiatan organisasi atau instansi kita. Termasuk juga perangkat pribadi Bapak Ibu.
Jadi kalau perangkat pribadi untuk kegiatan-kegiatan biasa, main game atau sosial media, sebaiknya dipisahkan dengan perangkat yang digunakan untuk pekerjaan. Harus dipisahkan. Karena untuk game-game sekarang itu banyak sekali iklan-iklan yang disusupi oleh malware. Jadi kalau Bapak Ibu suka main game, perangkatnya jangan digunakan untuk kegiatan kantor. Ya beli dua lah gitu. Mungkin bisa disediakan oleh pimpinan ya. Ini uh, perangkat untuk kerja jangan pakai ini, tapi kalau untuk main game pakai yang lain gitu. Kemudian di lingkungan keluarga Bapak Ibu. Nah, cyber hygiene itu selain untuk kita sendiri juga untuk lingkungan keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu anak-anaknya suka main game, Roblox dan segala macam, itu harus hati-hati. Untuk orang tua memang kita boleh melarang anak-anak kita kalau memang main gamenya itu sudah kelewatan ya. Jadi kita bisa membatasi permainan game mereka, kita juga bisa mendampingi. Kalau perlu, kalau kita punya game punya hobi bareng ya kita bisa main game bareng ya, karena kita bisa memantau anak kita main game itu seperti apa. Kemudian untuk anak-anak kita perlu mengedukasi anak-anak. Jadi kalau di game misalkan yang sekarang paling banyak itu game Roblox ya Bapak ya, itu ada pemain-pemain Roblox yang sebenarnya itu bukan anak kecil, itu sebenarnya orang-orang yang memang punya niat jahat di situ. Bisa juga mengeksploitasi anak gitu kan, atau melakukan penipuan-penipuan. Misalnya ditanyakan udah kenal main bareng gitu ya, ternyata pemainnya itu orang gede sebenarnya, minta dong fotonya di mana, kita nanti main bareng janjian di sini gitu kan. Bisa aja nanti anaknya diculik atau ya ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu kan, karena merasa itu teman Roblox saya, teman main game saya, sudah kenal di dunia digital, diajak ketemuan mau gitu kan. Nah ini harus hati-hati Bapak Ibu. Ya pernah kejadian saya sendiri ya Bapak ya. Ini contoh jangan ditiru ya, walaupun tidak sampai terjadi hal-hal yang negatif gitu ya. Pernah anak-anak saya itu suka main game bareng ya, main game bareng waktu itu Minecraft, main game bareng Minecraft, uh, kenal dekat lah, sering chatting dengan teman mainnya itu Bapak Ibu ya. Kemudian pada satu saat anak saya itu nanya, ya nanti kalau saya mau SMP mau di daerah ini gitu kan, di daerah Sumatera waktu itu, saya rumahnya di Jawa kan. Duh kenapa nak kalau mau di daerah Sumatera? Oh karena ini enak ini gitu kan. Tahu dari mana gitu, kata temanku. Temanmu yang mana? Teman main Minecraft. Waduh ini bahaya kan gitu kan. Jadi sudah dieksploitasi seperti itu Bapak Ibu anak saya waktu itu kan. Akhirnya saya cek, HP-nya saya cek segala macam, ternyata memang temennya itu agak dalam tanda kutip tanda aneh gitu Bapak Ibu ya. Akhirnya saya larang. Mana HP-nya saya sita, HP-nya nggak boleh main game selama sebulan. Ya seperti itu. Jadi dari itulah kita sebagai orang tua memang harus ngecek benar-benar ya teman anak kita itu main apa gitu. Itu salah satu bentuk cyber hygiene di lingkungan keluarga. Jadi harus kita jaga permainan itu, cuci tangan, kemudian cuci tangan, sikat gigi, itu harus benar-benar kita cek. Waspada lainnya itu cyberbullying. Kalau misalkan kita tahu sering anak-anak kita mungkin main sosial media, kemudian upload foto, bisa saja nanti ada yang komennya itu ya menyakitkan hati gitu kan. Yang lebih parah misalkan di online predator. Online predator ini biasanya yang disasar adalah terkait dengan pornografi anak gitu. Itu sangat bahaya sekali. Jadi harus jaga-jaga ya Bapak ya. Ini di lingkungan keluarga. Nah, kemudian kita bisa simpulkan Bapak Ibu ya secara keseluruhan tentang cyber hygiene ini ada 5 langkah utama. Langkah-langkah lainnya itu bisa kita tingkatkan lagi. Yang pertama kita harus sikat gigi, artinya kita harus menggunakan password yang kuat dan jangan berbagi password atau PIN kepada orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal. Kemudian kita terapkan gembok ganda. Jadi selain password, sebaiknya kita terapkan OTP atau mekanisme lain yang bisa menjaga akun kita itu lebih aman. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan ini cek dan recheck link yang akan kita buka atau aplikasi yang akan kita jalankan. Atau ketika kita mendapatkan suatu video call atau telepon, cek apakah itu adalah orang yang benar atau tidak. Jadi jangan langsung percaya sama sekali. Kemudian divaksinasi, Bapak Ibu ya. Jadi sistem operasinya harus diupdate, softwarenya harus diupdate juga, dan jangan gunakan WiFi yang gratisan kecuali memang sudah ada suatu kesepakatan dengan pemilik WiFi-nya.
dan jangan gunakan untuk transaksi keuangan, perbankan maupun toko-toko online. Atau termasuk juga kegiatan organisasi kita atau instansi kita. Sebaiknya menggunakan access point sendiri ya. Dan yang terakhir, jaga rahasia kita, jaga mohon maaf pakaian dalam kita ya. Jaga rahasia atau pakaian dalam kita, karena pakaian dalam kita atau rahasia kita itu merupakan area sensitif, data sensitif yang tidak boleh orang lain tahu. Jadi itulah yang perlu kita lakukan untuk menerapkan cyber hygiene di dunia digital. Untuk mudah ingatnya, ya seperti tadi ya, sikat gigi, gembok tangan, cuci tangan, vaksinasi, dan jaga pakaian dalam kita, mohon maaf gitu kan. Jadi untuk keamanan siber di dunia nyata, itu bukan hanya terkait dengan teknologi saja. Saya punya teknologi canggih segala macam, itu masih bisa dibobol. Kalau kebiasaan kita sehari-hari itu akan menjadi celah untuk menyerang sistem kita secara keseluruhan. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penerapan cyber hygiene untuk menjaga kita dari penipuan online, pembobolan akun. Saya harapkan tidak hanya untuk diri kita pribadi, tetapi kita bisa sharing kepada lingkungan sekitar kita, orang tua kita, anak-anak kita, kemudian tenaga kita, teman-teman kita. Kita perlu memberikan pemahaman seperti itu. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.